Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Parina. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu pengembangan instrumen tes. Pada MK atau mata kuliah evaluasi pembelajaran. Adapun tujuannya dari tugas proyek ini ialah untuk melakukan pengembangan instrumen tes hasil belajar matematika dan mengetahui bagaimana soal tersebut bisa dikatakan layak ataupun tidak layak untuk digunakan. Dan Adapun tujuan lainnya yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Dalam pengembangan instrumen tes ini ada 8 tahap, yaitu tahap pertama yaitu menetapkan tujuan tes. Tahap kedua yaitu melakukan analisis kurikulum. Tahap ketiga, membuat kisi-kisi. Tahap keempat, menulis soal. Tahap kelima, uji validitas. Tahap keenam, uji reliabilitas. Tahap ketujuh, uji tingkat kesukaran. Dan tahap 8, uji daya beda. Baik, saya akan menjelaskan yang tahap pertama atau step pertama, yaitu adalah menetapkan tujuan tes. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes ialah menetapkan tujuannya. Tujuan ini penting untuk ditetapkan sebelum tes dikembangkan. Karena apa? Karena seperti apa dan bagaimana yang akan kita kembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Ditinjau dari tujuannya, ada 4 macam tes yang banyak digunakan di lembaga pendidikan, yaitu tes penempatan, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Baik, kita lanjut ke step kedua atau tahap kedua, yaitu melakukan analisis kurikulum. Setelah kita menetapkan tujuan tes kita melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum, yakni standar kompetensi dasar yang sedang digunakan. Instrumen yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan indikator pencapaian suatu KD yang terdapat dalam standar Indonesia atau standar pendidikan kita. Baik, selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap membuat kisi-kisi. Membuat kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal, meliputi KD, materi, indikator, dan bentuk soal yang akan dibuat. Dalam membuat kisi-kisi ini, kita juga harus menentukan bentuk tes yang akan kita berikan. Adapun beberapa bentuk tes yaitu seperti pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, tes benar salah, uraian, esai, dan banyak lagi model lainnya. Dalam pengembangan instrumen tes yang saya buat kali ini, saya akan membuat 2 bentuk tes, yaitu pilihan ganda dan esai. Pilihan ganda saya membuat 20 butir soal, dan untuk esai saya hanya membuat 5 butir soal. Setelah kita membuat kisi-kisi, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu tahap keempat, yaitu menulis soal. Pada kali ini kita menulis soal
sesuai dengan indikator yang telah kita tuliskan pada kisi-kisi di atas. Dan dalam bentuk butir soal mengacu pada deskripsi umum, deskripsi khusus yang dirancang dalam soal. Adapun untuk soal bentuk uraian perlu dilengkapi dengan pedoman penyekoran yang lebih rinci. Kita sudah menulis soal. Saya menyebarkan soal itu kepada teman-teman atau responden untuk diisi. Sehingga dari jawaban-jawaban teman-teman saya memperoleh data yang nantinya akan diuji validitas. Selanjutnya kita masuk ke tahap uji validitas. Uji validitas ini adalah merupakan output dari uji validitas. Di sini saya uji validitasnya menggunakan SPSS. Ini ada 20 soal pilihan ganda pertama. Dari uji validitas ini, dari 20 soal hanya 7 soal saja yang valid, 13 soal lainnya tidak valid. Dan 7 soal yang valid itu adalah nomor 2, nomor 8, nomor 5, nomor 12, 15, 17, dan 20. Sisanya nggak valid. Dan untuk esai semuanya valid. Setelah uji validitas, kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, untuk di uji reliabilitas ini kita hanya menguji soal-soal yang valid. Sedangkan soal yang nggak valid itu kita biarin atau kita tidak masukin ke uji reliabilitas. Ini adalah merupakan hasil output dari SPSS uji reliabilitas saya, yaitu di situ ada koefisien, yang dimana koefisien itu kalau kurang dari 0,6 itu berarti soal yang diuji tidak reliabilitas. Dari hasil tersebut, hasil saya itu yaitu adalah 0,778. Dapat disimpulkan berarti soal yang saya uji yaitu reliable, dapat dipastikan reliable. Dan untuk esainya semuanya juga reliable dari soal saya. Setelah kita uji reliabilitas, kita lanjut ke tahap ke-7 yaitu uji tingkat kesukaran. Nah, ini merupakan hasil uji tingkat kesukaran menggunakan SPSS. Dapat dilihat di situ. Dari hasil ini yang kita lihat itu adalah mean atau min-nya ya. Untuk menentukan dia merupakan soal yang mudah atau soal yang sulit. Di sini ada interpretasi tingkat kesukarannya dibandingkan nilai mean pada tabel statistik output SPSS dengan indeks tingkat kesukaran, yaitu 0,00 sampai 0,15 itu dikatakan sangat sukar atau sangat susah, 0,16 sampai 0,30 itu dikatakan sukar, dan 0,31 sampai 0,70 dikatakan sedang, dan 0,71 sampai 0,85 dikatakan mudah, 0,86 sampai 1,00 dikatakan sangat mudah. Dari sini, dari hasil output uji tingkat kesukaran SPSS dari soal saya, itu dapatlah hasilnya, yaitu nomor 1. Pada soal nomor 1 dikatakan sangat mudah. Yang termasuk mudah
itu ada nomor 2, 3, 8, 9, 11, 14, 17, dan 19 yang termasuk sedang. Sedang itu adalah soal nomor 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, dan 15, 16, 18, dan 20. Dan untuk soal yang termasuk sulit dan sangat sulit tidak ada. Untuk soal esai saya, yaitu soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 termasuk sangat mudah, soal nomor 3 termasuk mudah, dan soal nomor 5 termasuk sedang. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap uji daya beda. Di situ juga sudah saya tampilkan output dari uji daya beda SPSS saya. Untuk menguji daya beda ini caranya sama seperti uji validitas, hanya yang kita lihat dari hasil di sini adalah koefisiennya. Dan untuk kita tahu soal tersebut dikategorikan jelek, cukup, baik, atau baik sekali, itu ada interpretasi daya bedanya, yaitu 0,7 sampai 1,0 itu dikategorikan baik atau bisa digunakan, baik digunakan. Dan 0,40 sampai 0,69 itu dikategorikan baik dan baik digunakan juga. Untuk 0,20 sampai 0,39 itu dikategorikan cukup, boleh digunakan dengan perbaikan di bagian-bagian tertentu. Dan untuk yang terakhir itu 0,0 sampai 0,19 itu dikatakan jelek atau soal ini tidak bisa digunakan sama sekali atau diganti dengan soal yang lain. Baik, dari hasil SPSS ini, dari soal 20 soal pilihan ganda yang saya buat dan 5 esai, itu hasilnya adalah soal yang termasuk sangat baik itu nomor 12, soal nomor 17, yang termasuk baik itu ada soal nomor 2, 15, dan 20. Dan yang termasuk cukup itu ada nomor 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, dan 18. Dan untuk soal yang termasuk jelek itu ada nomor 1, 3, 4, 6, 13, 16, dan 19. Nah, untuk soal dikategorikan jelek ini kita tidak bisa gunakan untuk masuk ke soal UTS atau UAS ya, tidak bisa digunakan. Nah, untuk soal esai hasilnya itu, untuk esai itu ada nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dan nomor 5 termasuk baik, dan soal nomor 1 termasuk cukup. Nah, dari soal nomor 1 ini termasuk cukup, jadi kita butuh ada perbaikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, pada pengembangan instrumen tes ini saya melakukan 8 tahap, yaitu menetapkan tujuan tes, analisis kurikulum, membuat kisi-kisi, membuat soal, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji tingkat kesukaran dan uji daya beda. Pada pengembangan instrumen tes ini saya mengambil data dari 30 responden, yaitu dari teman-teman sekelas saya, teman seangkatan saya, dan banyak teman-teman saya lainnya juga. Dan dari semua tahap yang saya lakukan, dapatlah hasil bahwa dari 20 soal pilihan ganda hanya 13 yang layak dipakai untuk UTS atau UAS, dan untuk esainya 5 soal semuanya layak dipakai. Baik, selanjutnya manfaat. Dari manfaat saya membuat tugas pengembangan proyek
tugas proyek pengembangan instrumen tes ini, saya dapat memanfaatkan, yaitu pertama, dapat mengetahui tahap-tahap dalam mengembangkan instrumen tes. Yang kedua, dapat mengetahui cara menguji validitas menggunakan SPSS serta uji-uji lainnya. Yang ketiga, dan dapat mengetahui nama soal yang layak digunakan dan mana yang nggak bisa digunakan maupun mana soal yang harus diperbaiki. Baik, sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kata-kata saya yang salah maupun tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.